Apa kabar teman-teman? Semangat untuk belajar matematika hari ini ya. Kali ini Kak Dina mau ngebahas materi tentang bilangan berpangkat positif, KPK, dan FPB. Nah sekarang coba ingat lagi materi bilangan kuadrat yang pernah kalian pelajari di sekolah dasar. Nah di kelas 7 ini kita akan mengulang lagi materi tersebut. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah P pangkat N dengan P disebut bilangan pokok dan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh, 2 pangkat 4. Maka kita kalikan 2-nya sebanyak 4 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2, dan hasilnya adalah 16. Sekarang, coba kerjakan tugas berikut. Tentukan hasil dari 3 pangkat 5 dan 5 pangkat 3. Kerjakan di buku masing-masing ya. Selanjutnya, kita bahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian. Jika P pangkat M dikali P pangkat N, maka P pangkat M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 tambah 4. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 7. Dan hasilnya adalah 128. Sifat kedua adalah sifat pembagian. Jika P pangkat M dibagi P pangkat N, maka hasilnya adalah P pangkat M dikurangi N. Contoh, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikurangi 3, atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 1 dan hasilnya adalah 2. Sifat yang ketiga adalah sifat perpangkatan. Jika P pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah P pangkat M dikali N. Contoh, 2 pangkat 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2, atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 6, dan hasilnya adalah 64. Nah, sifat yang terakhir adalah sifat perpangkatan suatu perkalian. Jika P kali Q pangkat N, maka P kita pangkatkan dengan N dan Q juga kita pangkatkan dengan N. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, atau 4 dikali 9, dan hasilnya adalah 36. Nah, setelah kalian mempelajari sifat-sifat tersebut, maka coba sekarang kerjakan tugas berikut. Jangan lupa jawab di buku masing-masing ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang KPK dan FPB. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Misal, kelipatan 3 adalah sebagai berikut. Maka, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, berikut merupakan kelipatan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sama saja dengan perkalian biasa, bukan? Jika kalian ditanya berapa kelipatan dari 2, maka kalian tinggal lihat saja hasil dari perkalian 2. Nah, sekarang Kak Gina punya contoh nih, tentukan KPK dari 4 dan 6. Maka penyelesaiannya adalah tentukan kelipatan 4 dan 6 terlebih dahulu. Jika kelipatan 4 dan 6 sudah diketahui, maka kita cari angka terkecil yang sama dari kelipatan tersebut. Karena angka paling kecil dan sama adalah 12, maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, sedangkan FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Misal, 1 kali 8 sama dengan 8. 2 kali 4 sama dengan 8, maka 1, 2, 4, 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
Atau dapat disimpulkan bahwa faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Sekarang, coba tentukan faktor dari 12. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Loh, kenapa 5, 7, 8, 9, 10, 11 bukan faktor dari 12? Jawabannya adalah karena angka-angka tersebut tidak bisa membagi angka 12. Sekarang, coba kita tentukan FPB dari 8 dan 12. Nah, penyelesaiannya adalah kita cari terlebih dahulu faktor dari 8 dan 12. Jika faktor 8 dan 12 sudah diketahui, maka kita cari angka terbesar yang sama dari faktor 8 dan 12, yaitu 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Sekarang, coba kerjakan tugas berikut. Jangan lupa jawab di buku masing-masing ya. Sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.